Selanjutnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur seberapa kami yang ada malam hari ini di tempat ini. Kami tahu Tuhan keberadaan kami, kehidupan kami semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam otoritas Tuhan. Kalau kami malam hari ini ada di tempat ini, karena Tuhan yang mengirim kami ada di tempat ini. Tuhan yang membawa kami ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap adanya. Kau urapi kami semua di dalam serba keterbatasan kami. Tuhan urapi telinga jasmani kami supaya kami boleh mendengar. Urapi telinga rohani kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku daripada firman yang kami dengar malam hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam kawan-kawan. Ini saya senang sekali dengan mendengar begitu banyak kesaksian dari kawan-kawan para senior. Ya, terutama Pak Ogan ini senior saya gitu ya. Saya melihat beliau ini pelayanannya luar biasa ya. Itu kita tahu bagaimana pelayanan di Hotel Yasmin. Saya kadang-kadang malu ya, beliau ini sama Pak Kasdi ini begitu rajin datang ke sana gitu ya. Juga untuk Pak Dani Mande yang begitu antusias di dalam setiap pelayanan. Saya walaupun jarang ketemu, tapi saya sering ketemu di dalam roh, di dalam pelayanan kita. Saya melihat laporan-laporan, saya melihat postingan-postingan, sungguh luar biasa kawan kita yang satu ini. Dan betapa kagetnya saya ketika dikasih tahu Pak Dani masuk ke rumah sakit karena urusan jantung gitu ya. Dan juga untuk saudara terkasih saya juga yang tadi bersaksi Pak Dusia. Kalau kita melihat hari ini kesaksian-kesaksiannya astaga ini gitu. Yang membuat kita menjadi aduh kok seperti ini gitu. Semuanya kok bisa terjadi seperti ini gitu. Bisa terjadi seperti ini. Jadi waktu saya diminta untuk sharing untuk malam hari ini, saya nggak tahu kenapa keluar yang seperti ini, berfungsi dalam keterbatasan. Ternyata kita ini semua dalam keterbatasan, ya Pak Ogan ya Pak Dani ya Pak Dusia ya, dan semua kawan-kawan ya, kita semua dalam keterbatasan. Saya pikir tadinya waktu saya terima ini, oh ini soal keterbatasan, soal COVID, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Waktu saya coba merenungkan lebih jauh, lain nih. Ya Tuhan berbicara lain lagi gitu ya. Jadi dalam banyak hal, memang kita ini manusia serba terbatas kok. Ya. Kita aja yang rasa-rasanya hebat, yang rasa-rasanya hebring, gitu ya. Dan saya sangat senang sekali kalau kita lihat di dalam keanggotaan yang malam hari ini hadir orang-orang muda, ya. Jadi orang-orang yang dulunya muda seperti saya dan Pak Ogan, ya kita sih belum terlalu lama. Saya baru tahun 86 masuk join dengan full gospel, berarti baru 34 tahun, 38 tahun gitu. 28 tahunan gitu. Jadi belum terlalu lama juga sih gitu ya. Jadi tapi udah cukuplah buat kita untuk banyak makan asam garam gitu ya. Untung aja nggak kebanyakan garamnya sampai darah tinggi gitu. Ya. Nah tapi kita melihat gini, pelayanan yang luar biasa ya. Saya temukan mungkin sebagian ada yang pernah ikut di dalam TNT kita beberapa waktu yang lalu di paket 1 ya. Di mana kita temukan begini. Waktu Musa diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun bait kudusnya di dalam Keluaran 25, tetapi Demos diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun bait kudusnya yang manusia rohani. Anda dan saya. Jadi kita ini manusia-manusia rohani, di mana Tuhan mau supaya melalui full gospel ini kita terbangun. Nah di dalam keterbatasan kita ini, kita berfungsi, harus berfungsi. Menjadi pembangun daripada manusia-manusia rohani di dalam chapter kita dimanapun kita berada. Terutama di dalam chapter.
Tentunya di marketplace, di mana saja Tuhan taruh kita. Kita harus berfungsi. Berfungsinya seperti apa? Saya ini nggak pernah sekolah Alkitab, bukan itu, bro. Ya, di mana saja kita berada, kita ceritakan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, seorang kawan saya bercerita gini, saya ketemu orang, gitu ya. Terus dia lihat saya lagi makan, terus dia tanya, Bapak orang Kristen? Iya, gitu. Terus, kok Bapak jadi orang Kristen? Ya terserah saya dong. Wah, saya bilang itu kesempatan emas Anda buang begitu aja. Habis saya mesti ngomong apa Pak Dharma? Ya inilah pentingnya kita bersama-sama di dalam komunitas, saling membangun, saling melatih, saling berlatih gitu ya. Untuk bagaimana sih kita mesti berfungsi di dalam keadaan apapun juga. Nah, kalau saya sebut dalam keterbatasan, tentu ada beberapa hal. Dengan adanya pandemi ini, tentu kita mengalami berbagai macam keterbatasan. Ya, tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk berfungsi. Ya, di dalam keterbatasan kita yang nggak bisa kemana-mana lagi, ya tentunya kita berfungsi menguatkan kawan-kawan. Saya sering telepon sama kawan-kawan, bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Dan kita juga beberapa kali juga ketemu fisikal gitu ya. Nah, jadi kita berfungsi, biar gimana kita harus berfungsi. Nah, apalagi sekarang kita dengar Pak Ogan dalam keadaan keterbatasan mesti istirahat dulu gitu kan. Bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon. Pak Dhani Mande udah mesti membatasi gerakannya gitu kan. Tapi masih bisa. Jangan kita batasin gitu ya. Saya 38 tahun yang lalu umur saya baru 30 gitu. Ya kan? Tapi kan hari ini saya juga mesti membatasi gitu, tahu diri lah gitu, ya kan? Tahu diri kita. Jadi oleh sebab itu saya senang sekali melihat kawan-kawan di Matraman ini orang-orang muda yang Tuhan udah siapkan. Jadi kalau kita bilang Pak Ogan, Pak Dhani Mande, kita harus regenerasi. Nggak usah disuruh Pak, Tuhan udah siapkan. Ya kawan-kawan yang para senior ini udah siap. Bahkan menanti-nanti kapan ini para senior, orang-orang yang Tuhan kirim. Karena di dalam Vision Intensify Tuhan bilang dia akan pilih sendiri orang-orangnya. Dia akan pilih sendiri orang-orangnya. Dia akan masukin dia ke dalam chapter. Untuk dibangun, untuk siap untuk meregenerasi. Kalau kita lihat bagaimana polanya full gospel ini di dalam pelayanannya, Tuhan kirimkan ke setiap tempat di mana chapter itu siap. Siap untuk diregenerasi, siap untuk membangun, siap untuk dibangun. Nah oleh sebab itu, saya cuma mau mengingatkan, firman Tuhan bilang begini. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita lihat, ini adalah manifestasi dari karya Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. FGB Men, tadi saya ingatkan bahwa full gospel itu, kita ini diperintahkan Tuhan untuk membangun manusia rohani. Supaya semua ini terbangun menjadi teladan bagi orang percaya. Bukan teladan bagi dunia loh. Rupanya orang percaya pun masih perlu terus dibangun. Anggota-anggota FGB MFI, FGB Men yang udah para senior, jangan merasa Anda dan saya ini, kita ini merasa senior. Ya, kita masih terus belajar. Ya, bahkan katanya orang-orang muda ini menjadi teladan buat kita, gitu. Ya, oleh sebab itu umur bukan jadi batasan. Ya, keterbatasan kita sebagai para senior tentunya harus dimanfaatkan. Dalam keterbatasannya kita diingatkan bahwa harus meregenerasi. Tentunya kita nggak bisa paksakan dengan cara-cara kita. Kita ini produk tahun 80-an. Kalau kita mau tarik ke hari ini cara-cara tahun 80-an,
di full gospel ini ke hari ini kita ditinggalin oleh kawan-kawan kita orang-orang muda. Ya, udah nggak menarik lagi. Biarkan mereka melakukan dengan kekinian. Kalau saya istilahkan kekinian. Ya. Mari kita bangun, mari kita dorong mereka. Dalam apa keteladanan mereka? Dalam perkataan, orang-orang muda ini sering kebablasan. Nah, kita inilah yang senior-senior yang mengingatkan terus kepada mereka. Walaupun mereka ini harus juga bersaksi nanti orang-orang muda kepada kawan-kawannya. Melalui apa? Melalui perkataannya juga. Yang tadi saya ingatkan, itu kawan saya itu umurnya dia udah hampir sama sih, saya 68-an juga gitu ya. Masa jawabannya seperti itu? Kan perkataannya nggak cocok seperti itu. Ntar kalau yang junior lihat gitu ya, lah yang senior aja kayak begitu, dia bilang. Ya, oleh sebab itu, oke, kalau yang senior seperti itu, kamu jangan seperti itu. Gitu, ya. Nah jadi orang-orang muda tetap menjadi teladan, mereka belajar dengan caranya, ya dengan kekinian, mereka bisa lebih pintar daripada senior-senior loh, orang-orang yang lebih tua loh. Nah, kita bersyukur ya orang-orang yang pintar-pintar seperti itu, Tuhan tarik mereka, Tuhan pilih untuk ada di full gospel menjadi pengganti kita. Dalam perkataannya mereka orang-orang yang luar biasa. Saya melihat, saya menikmati mereka. Ya di dalam chapter saya juga banyak orang-orang muda dengan perkataan-perkataannya. Kalau dulu sih kita bisa debatan gitu ya. Tapi saya mulai menempatkan diri saya mulai melihat kelebihan mereka. Gitu. Orang-orang muda ini. Oke, kalau ada yang perlu kita koreksi. Tingkah laku mereka, gitu ya. Jangan kita merasa kita orang tua ini terus lebih dari mereka, belum tentu loh. Karena kekinian ini, ya, ini yang mesti kita kiatin, gitu. Tapi jangan dilepasin, karena orang-orang muda terlalu banyak juga dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ya kekinian lah gitu ya. Nah ini yang perlu dikoreksi juga. Mereka juga tetap mesti diawasin. Dalam kasihmu katanya, orang-orang muda yang sekarang ini di dalam yang saya kenal di dalam beberapa chapter yang suka bagi-bagi makanan itu yang keluar duit untuk makanan orang-orang muda Pak. Malah di dalam chapter saya itu ada orang yang baru berumur 34 tahun ini ya. Saya melihat itu ya. Lihat panti, kirimin ini, kirimin itu, bikin ini, bikin itu di panti. Waktu itu kirimin makanan, kirimin. Wih, saya lihat ini. Kita yang senior kalah sama orang ini. Saya lihat mereka tuh luar biasa, anak-anak muda itu. Orang-orang muda itu. Ya. Dalam kasihnya gitu ya. Kenapa kamu mau bagi-bagi ini? Kesian Pak, katanya gitu. Mereka ini gak punya kerjaan. Ya. Dalam kesetiaanmu. Jadi orang-orang muda, di dalam full gospel, kita diingatkan untuk membangun nilai-nilai. Salah satunya adalah faithfulness. Kesetiaan. Kesetiaan terhadap apa? Kesetiaan terhadap organisasi yang dimanifestasikan kepada kesetiaannya kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada Anda semua, kepada kita, dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Supaya faithfulness ini terjadi. Jadi orang melihat bahwa Anda ini sebagai FGB Man memang yang faithful. Orang yang setia, yang layak untuk diberikan kepercayaan karena setia dalam setiap tugas. Bukan cuma dikerjakan, tapi kerjakan sebaik-baiknya. Yang akuntabel, yang bisa dipercayakan. Gitu ya. Dengan apa? Nggak usah menggerutu. Ya saya disuruh ya saya kerjain aja. Saya sebetulnya nggak sempat, saya sebetulnya nggak mau. Jangan gitu. Ya, dengan sikap hati submisif, tunduk kepada atasan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Nah, oleh sebab itu kita disuruh juga transparan. Ya, di dalam nilai-nilai kita FAST mungkin semuanya tahu ya, nilai-nilai full gospel, faithfulness, accountability dan juga submission dan juga transparency. Nah, kita mulai transparan, mulai belajar, siap untuk ditegur untuk meningkatkan kompetensi kita. Sehingga dengan meningkatnya kompetensi maka
orang-orang muda, Tuhan akan siapkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya. Dalam kesucian, saya mau hidup suci, nggak usah kepengen hidup suci, ya. Taat aja sama firman, kamu suci, gitu. Kalau ngeributin hidup suci terus kagak suci-suci, gitu. Ya. Kesucian itu buah, Pak, gitu. Bagaimana dia bisa berbuah? Ya melekat kepada firman, belajar untuk melakukan firman, kita belajar, ya bukan berarti wah kalau gitu Pak Dharma udah hebat melakukan. Enggak, kita belajar, sering-sering juga bandel juga gitu. Kita belajar gitu ya. Nah, kalau kita mulai belajar melekat kepada Tuhan, maka kita berbuah, buahnya apa? Kesucian itu. Kalau kita kejar kesucian tanpa kita melekat kepada pokok-pokoknya, apa yang mau kita dapat gitu. Mungkin ingat ilustrasi monyetnya, waktu dia coba kejar buah itu, dia lupa pegangan, akhirnya dia jatuh. Nah, oleh sebab itu, di dalam full gospel ini, fungsi kita sesungguhnya adalah untuk membangun manusia-manusia rohani, supaya mereka semakin dewasa. Ya kalau kita lihat tadi bagaimana Pak Dhani Mande, bagaimana Pak Ogan, orang-orang senior kita yang sudah menunjukkan keseniorannya gitu kan. Nah, menjadi dewasa dalam manusia rohani kita artinya memberi hidup dipimpin roh. Jadi misi kita yang ketiga itu tentang baptisan Roh Kudus itu bukan tentang karunia-karunia roh, tetapi tentang hidup dipimpin roh. Sekali lagi, karunia roh itu tergantung Roh Kudus mau memberikannya dan kapan kita diperlukan. Tetapi hidup dipimpin roh itu adalah satu tindakan iman. Kita mau dipimpin Roh Kudus karena kita tahu siapa Roh Kudus. Kita mau hidup memberikan kepercayaan hidup kita kepada Allah karena kita tahu siapa Dia. Gitu. Nah, inilah yang dibilang trust God, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, di dalam setiap organisasi tentu ada urutan organisasi atau struktur organisasi yang akan menentukan urutan otoritas. Perhatikan ini. Ya, di dalam sebuah chapter otoritas tertinggi ada pada presiden chapter. Jadi seringkali presiden chapter ini mungkin ada yang lebih senior dari dia, gitu, senior dalam banyak hal. Mungkin ekonominya lebih mumpunin mereka daripada kita, gitu. Mungkin pendidikannya lebih tinggi mereka daripada kita. Mungkin tingkat sosialnya juga lebih tinggi mereka dari kita. Tapi jangan lupa, Anda ini presiden chapter, pegang otoritas. Oleh sebab itu, hati-hati dengan pemegang otoritas ini. Kita jangan sembarangin dia. Gitu. Karena apa? Pemberi otoritas akan tersinggung nanti. Siapa yang memberi dia otoritas? Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang pilih dia di dalam chapter. Tapi dia bukan dipilih Pak, dia dijorokin aja, disuruh-suruh. Gitu habis nggak ada presiden chapter lagi. Tapi kalau dia sudah menjadi presiden chapter, kalau kita tahu apa sesungguhnya chapter itu. Chapter itu sesungguhnya adalah representasi kerajaan sorga. Berarti yang memiliki chapter itu adalah pemilik sorga sendiri. Oleh sebab itu di dalam The Vision Intensified dikatakan Roh Kudus akan pimpin chapter. Dia nggak pimpin organisasi, yang dia pimpin organismenya. Siapa? Anggota-anggotanya. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu tadi. Orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohanian. Orang-orang yang mau memberi hidupnya dipimpin. Orang-orang yang penuh Roh Kudus katanya. Ya, jadi oleh sebab itu, sebagai pemegang otoritas, perhatikanlah. Hanya manusia rohani yang taat otoritas. Ya, jadi oleh sebab itu kita membangun otoritas ini. Caranya seperti apa? Saya presiden chapter lebih muda, Fitrep, Ardi lebih mumpuni dalam berbagai hal daripada saya. Brother, Anda presiden chapter, Anda punya otoritas tertinggi di dalam chapter. Perhatikan itu. Di dalam satu masalah di dalam chapter saya, nasional presiden menegur seseorang, anggota, presiden chapter tampil. Bro, sorry, Anda tidak berhak di sini.
Walaupun Anda nasional presiden. Saya presiden di sini. Oh iya, minta maaf. Kalau dia salah, tegur saya selaku presiden. Jelas, urutan otoritas kita jelas. Ya, jangan sembarangan, hati-hati. Ya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang berotoritas? Ya. Bukan sebagai pemimpin pencari otoritas. Ini bedanya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Terus kita bilang begini, tunduk. Tuh, kata firmannya gitu, tunduk. Nanti dulu, Anda sebagai pemimpin, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sudah Anda lakukan belum? Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, sudah Anda lakukan belum? Sebagai pemimpin rohani dan sebagai penjaga rohani, pelindung rohani. Udah dilakukan belum? Dengan jalan itu, mereka, para pemimpin ini, akan melakukannya dengan gembira. Kalau kita ini taat gitu loh. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bagaimana caranya supaya mereka ini mau taat? Firman Tuhan bilang begini. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti aturan ini. Kuasai alam roh, maka Anda akan menuai di alam nyata. Karena apa? Ibrani 11 ayat 3 mengatakan gini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi, kuasai alam roh, maka Anda akan menuai di alam nyata. Maksudnya apa? Doakan mereka. Orang-orang yang Anda pimpin, doakan mereka satu persatu. Ya. Jangan cuma diperintah-perintah aja. Nanti Anda akan kaget, kok mereka bisa taat, kok mereka mau kalau saya suruh, kok mereka menundukkan dirinya. Seperti tadi dikatakan. Mereka taat, mereka tunduk. Bukan karena mentang-mentang kita lebih dari segala-galanya. Saya kasih kesaksian begini. Di chapter saya di Tobang chapter. Ya. Hal ini menjadi nilai-nilai bagi chapter kita. Siapapun yang menjadi presiden chapter, kita harus taat. Brother, di chapter saya tuh banyak konglomerat. Yang jenderal juga banyak. Gitu. Tapi waktu presiden chapter kita ini orang muda, ya, tingkat pendidikannya juga nggak seberapa, gitu kan, dan lain-lain, pengalamannya juga nggak seberapa, kerohaniannya nggak seberapa. Tetapi karena dia presiden chapter, kita taat, bro. Kita belajar taat, menundukkan diri. Itu kalau bukan dipaksa, enak. Ya. Kita enak, kenapa? Karena waktu mereka tanya, Pak Dharma, kenapa ya kawan saya jadi sungkan, dibilang kawan-kawan kita yang senior, mereka begitu respect sama saya, begitu hormat gitu. Iya bro, karena di Tomang chapter kita ini punya nilai-nilai bahwa presiden chapter itu pegang otoritas tertinggi. Siapapun dia. Tetapi sebaliknya bro, tugas Anda mendoakan kami, para senior, mendoakan kami, anggota Anda. Oh begitu ya. Jadi nggak usah disuruh-suruh orang untuk tunduk. Dengan sendirinya. Cirinya apa? Nah di dalam pelajaran tentang otoritas ini, tapi saya singgung sedikit, cirinya apa? Kalau pemimpin yang berotoritas, mereka mendoakan anak buahnya. Bahkan atasannya, fitrepnya, arbinya, RVP-nya, RP-nya, mereka doakan ke atas dan ke bawah. Maka Anda mempunyai otoritas yang luar biasa. Jangan kaget nanti. Ya. Setelah Anda memegang jabatan pun, orang masih respect sama Anda. Itu cirinya. Jadi Anda ini tidak pernah keluar dari mulut orang-orang yang berotoritas ini, kata-kata gini, kamu taat dong. Saya ini presiden chapter, kamu mesti taat. Saya pegang otoritas. Nah itu pemimpin yang cari otoritas itu. Supaya orang tahu saya ini berotoritas. Tapi kalau pemimpin yang berotoritas, nggak perlu diomongin. Dan yang kita melihat di hasil kesudahannya. Orang yang berotoritas atau pemimpin yang berotoritas,
sampai akhir jabatannya pun dia sudah nggak pegang jabatan apa-apa, semua masih respect. Nah, saya melihat ini di Full Gospel, saya melihat beberapa orang yang seperti ini, ya, baik yang pemimpin yang berotoritas maupun pencari otoritas. Saya melihat itu, oh benar, pelajaran ini benar, gitu. Di mana orang-orang yang berotoritas itu, walaupun udah nggak punya jabatan apa-apa, jangan kaget kalau dia datang, semua gerumun sama dia, semua bercerita sama dia, semua suka sama dia. Padahal orangnya sederhana aja, gitu ya. Nggak aneh-aneh gitu. Karena apa? Dia pegang alam rohnya. Dia kuasai alam rohnya. Dia doakan, gitu ya. Dia doakan, dia berkati dalam doa, dia berfellowship di dalam doa. Di dalam roh kita bersatu. Di dalam roh kita berbicara. Di dalam roh kita berkomunikasi. Kita lihat di alam nyata. Karena ini memang firman Tuhan, pasti digenapi. Oleh sebab itu, brother, sekali lagi berfungsi dalam keterbatasan itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Dan di dalam chapter saya, mereka sering saya bilang begini, mungkin Anda kadang-kadang kalau datang ke chapter atau dalam meeting atau datang di dalam sekretariat, datang ke sekretariat ketemu saya, ketemu si Dharma lagi gitu kan. Terus sudah gitu, pasti ini ditanya macam-macam nih, di sharingin gitu ya. Saya tanya begitu, apakah Anda berpunya pikir seperti enggak bro, malah kita senang begitu Anda datang, ya kita ditanya macam-macam, pasti kita ditanya macam-macam. Gitu. Nah ini berfungsi, kita nggak perlu ada jabatan. Mungkin kawan-kawan tahu, ya sekian tahun saya nggak megang jabatan apa-apa, gitu. Bukan berarti saya tidak berfungsi, saya tetap berfungsi, gitu. Tetap kita tanya. Yang paling sering yang saya tanya gini, bro, kenapa Anda ada di Full Gospel? Kalau Anda dengar, coba pertanyaan ini mungkin untuk Anda juga. Mengapa Anda ada di Full Gospel? Ngapain Anda di Full Gospel? Kayak orang nggak punya kerjaan. Kerjaan banyak mungkin, sibuk mungkin. Mungkin Anda juga punya pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Kok mau di Full Gospel? Coba pikirkan. Gitu. Ya kan? Kita kalau mikir gitu, ngapain di Full Gospel? Lakukan ini, itu, udah dikritikin, diomelin. Melanggar aturan lah, inilah, itulah gitu kan. Tapi kok betah gitu. Nah itu bukti bahwa Anda sebagai manusia rohani mengenal hal-hal yang rohani, di mana keberadaan Anda di Full Gospel ini karena Roh Kudus yang pilih Anda, Roh Kudus yang bawa Anda ke dalam chapter. Untuk apa? Untuk berfungsi. Mungkin kelakuan kita itu ya dibutuhkan di chapter itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang terlalu stabil, nggak pernah disinggung. Ketemu kita, ngomong, benturin dia, benturin sini. Gitu kan. Terus kita bilang lagi gini, saya nggak suka sama orang itu. Kawan saya bilang gini, Dar, gue nggak suka Dar sama orang itu, dia gini, dia cerita panjang lebar itu. Setelah dia berhenti ngomong, saya bilang gini, emang dia suka sama you? Dia terus bengong. Oh dari tadi lu diem gitu, nungguin mau ngomong gitu. Lah iya lu ngomong terus kan gue diem. Gitu. Begitu dia selesai ngomong, saya bilang emang dia suka sama you. Jadi mesti bagaimana? Ini yang saya tunggu, saya bilang. Jadi kita berinteraksi. Gitu. Jadi apa, you nggak suka sama dia, ingat begini, keberadaan dia, the vision intensified, tadi pun saya sering singgung, keberadaan kita ada di Full Gospel, karena Roh Kudus yang pilih kita dari marketplace, dibawa ke Full Gospel. Untuk apa? Ada teman kita ini, yang akan mendidik kita, yang akan melatih kita, tapi saya nggak suka sama dia. Nah, itulah pentingnya, supaya kamu jadi suka. Karena Tuhan nggak suka, kamu tuh tidak suka orang, Tuhan nggak suka. Gitu.
Nah, untuk itulah kamu diketemukan sama orang yang kamu nggak suka. Supaya apa? Kamu suka sama semua orang. Sederhana aja kan, ya. Begitu juga dengan kita, gitu. Ya, tapi dia nggak bisa apa-apa, Dar. Gitu. Disuruh sharing nggak bisa apa, nggak bisa. Gua terus yang ngomong katanya, itu memang gilirannya you ngomong untuk mendidik dia. Kenapa? Nanti satu saat kalau dia pinter, Tuhan mau pakai dia di tempat lain, belum tentu di sini loh. Dan itu udah terbukti. Gitu. Seorang kawan saya, seorang pengacara, Pak. Saya lihat dia kalau kita lagi doa, dia nunduk aja gitu. Lewat terus. Gilirannya saya disuruh tugas gitu kan, pimpin. Saya bilang, bro, you besok doa ya, gitu ya. Aduh, jangan saya Pak Dharma, you deh, gitu. Dia nggak datang nih, saya bilang teman-teman nanti dia nggak datang pasti. Bener dia nggak datang. Seminggu, 2 minggu dia datang lagi, gitu kan. Tuhan panggil dia datang lagi, gitu kan. Nah kita suruh lagi, gitu. Cuman berdoa, bro. Padahal itu dia orang Batak, mestinya kan, dan dia udah Kristen itu dari dalam perut, kata kalau orang Batak, dari dalam perut aku sudah Kristen, katanya gitu kan. Nah, jadi dia sebetulnya mestinya bisa gitu kan, tapi ternyata nggak bisa apa-apa, bro. Kita suruh lagi, bro, minggu depan dengan terpaksa dia bilang oke, berdoa gitu kan. Berdoa dengan singkat, bro. Nggak apa-apa, tapi kan dimulai. Dia bisa berdoa, cuman karena nggak pernah biasa berdoa di tempat umum, jadi dia kagok gitu kan. Pada pengacara loh, gitu kan. 2 minggu lagi, yuk pimpin doa lagi ya gitu ya. Aduh, jangan saya dah, yuk pimpin doa. Bisa tuh, sekali aja cukup. Nah, yang berikutnya nanti kamu pimpin sharing ya, bawa firman. Aduh, jangan deh, kalau yang satu ini jangan deh. Gitu. Ya udah, saya kasih waktu sebulan. Gitu. Nah, mundur. Wah jangan saya, begitu udah waktunya dia hilang, gitu. Terus saya kejar terus, saya suruh terus, sampai akhirnya dia nggak bisa pergi. Kenapa sih mesti saya, Pak Dharma gitu? Ya memang kamu. Gitu. Namanya pengacara kan mestinya pinter ngomong gitu ya. Dia bawa 1 lembar folio, Pak. Gitu. Ceritanya dia mau sharing kan gitu kan, di member meeting seperti ini, mau sharing gitu. Ngomong nggak lebih dari 3 menit, Pak, kelar. Gitu. Tuh kan saya udah bilang saya nggak bisa. Ya, bener. Bulan depan you lagi. Terus kita suruh dia. Pinter, Pak. Nggak usah terlalu banyak. Yang kedua udah pinter khotbahnya. Firman udah tahu. Gitu kan. Cuman nggak ada lahan untuk dia berbicara. Full gospel. Di full gospel Anda dibangun. Manusia rohani Anda dibangun. Di gereja Anda nggak bisa. Di sini. Di member meeting Anda dibangun. Ayo, kalau dikasih kesempatan jangan kabur. Ya, itulah kesempatan kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita. Tapi saya nggak bisa loh, Pak Dharma gitu. Oke, gitu ya. Sekarang udah kita suruh kemana-mana dia kalau ada perlu pelayanan, bro tolong bawa firman ya. Siap. Wah udah ciame, gitu. Karena memang dasarnya bisa dia, cuman nggak pernah disuruh, gitu ya. Nah disinilah Anda disuruh. Oleh sebab itu sekali lagi, Full Gospel Businessman Fellowship International. Kita disuruh oleh Tuhan untuk membangun manusia rohani daripada setiap anggota. Oleh sebab itu para senior, Anda yang sudah diperlengkapi, yang sudah dibekali oleh Tuhan yang lebih lagi, ayo berfungsi. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kawan-kawan kita ini mungkin bukan di chapter kita, mungkin di tempat lain. Gitu ya. Tetapi untuk supaya Tuhan bisa pakai dia lebih lagi. Dia semakin hebat. Nanti satu saat Anda akan berjumpa dengan orang yang mengatakan gini, bro, karena Anda loh, saya bisa sampai seperti ini. Anda galak banget dulu kalau nyuruh saya gitu kan. Maksain terus gitu kan. Akhirnya saya bisa seperti ini, bro. Thank you, bro. Nah, Anda sudah menjadi history maker buat dia. Pembuat sejarah bagi orang itu. Oleh sebab itu, brother, bukan kebetulan kita malam hari ini berkumpul di tempat ini. Tuhan cuma mau mengingatkan buat kita semua, termasuk buat saya, berfungsilah di dalam keterbatasan you. Tapi saya nggak sekolah Alkitab, Pak Dharma. Nggak usah sekolah Alkitab.
Apa yang kamu tahu, sharingkan sama teman. Kalau yang kita nggak tahu, kita tanya. Tuhan udah siapkan itu. Di situ ada Pak Dani Mande, ada Pak Ogan, ada yang lain-lainnya mungkin. Kita bisa tanya sama Opa Eli gitu. Saya kalau ada kesulitan, teman-teman saya banyak gitu. Tinggal teleponnya, bro, ini maksudnya apa gitu. Kita tanya sama mereka. Tuhan udah persiapkan mereka semua untuk menjadi bagian bagi kehidupan kita. Kita manusia yang terbatas. Batasnya apa? Daging. Tapi manusia rohani kita tidak terbatas. Karena Allah adalah roh. Dia yang ada di dalam kita. Dia berkuasa atas segalanya. Dan dia lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Dan dia tidak terbatas. Oleh sebab itu, brother, saya mau stop sampai di sini. Cuma mau mengingatkan, berfungsilah dalam keterbatasan Anda. Nggak usah nunggu hebat. Anda ini orang hebat. Kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam Anda, itu yang hebat. Yang menyebabkan Anda hebat. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah stop berbicara. Kau materaikan setiap apa yang sudah kami sharingkan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Semua kawan-kawan kami yang malam hari ini hadir di dalam pertemuan ini, Tuhan mengurapi mereka.